Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, perkenalkan saya, Khairunisa Al-Najwa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, yaitu profil sosiolinguistik Indonesia. Dan perkenalkan saya, Ezra Christian Lazuardi. Topik ini akan membahas bagaimana bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing memiliki peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat kita, serta bagaimana dinamika dan tantangan sosiolinguistik yang dihadapi bangsa Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Bahasa merupakan sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang, arbitrer yang dipakai oleh masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Sedangkan masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup pada kelompok tertentu dan berinteraksi menggunakan bahasa. Bahasa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dari Republik Indonesia, serta sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak suku. Setiap suku memiliki bahasa daerah sendiri. Hal ini dilatar belakangi oleh budaya yang tidak sama. Berdasarkan peta bahasa yang dibuat oleh Pusat Bahasa, terdapat 480 bahasa daerah. Keadaan kebahasaan bahasa Indonesia saat ini ditandai dengan 1. Adanya bahasa nasional yang sekaligus menjadi bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. 2. Adanya ratusan bahasa daerah di Indonesia. Ketiga, adanya penggunaan bahasa asing yang diajarkan dalam pendidikan formal. 1. Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai ketika Sumpah Pemuda berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diambil dari bahasa Melayu. Namun sejak abad ke-16 telah menjadi lingua franca di seluruh Nusantara yang digunakan sebagai alat perjuangan nasional. Tugas bahasa Indonesia sebagai lambang nasional, lambang identitas sosial, sebagai bahasa pemersatu, dan sebagai penghubung antar budaya dan daerah. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa penduduk asli seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Batak. Fungsi bahasa daerah sebagai lambang suatu daerah, sebagai identitas daerah, sarana penghubung dalam suatu daerah, dan pendukung kebudayaan daerah. Bahasa daerah sebagai penunjang bahasa nasional, sehingga bahasa daerah dapat dikatakan sebagai bahasa kedua di suatu daerah. 3. Bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang berasal dari negara atau wilayah tempat seseorang tinggal. Fungsi bahasa asing sebagai penghubung antar bangsa dan sebagai ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan nasional. Dapat dikatakan bahasa asing sebagai bahasa ketiga di Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari pijian dalam kajian sosiolinguistik. Terdapat pendapat bahwa bahasa Indonesia standar berasal dari sebuah pidgin, yaitu Melayu Pasar, Bazar Malay, atau Low Malay. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh J.M. Kahin 1952, kemudian didukung oleh R.A. Hall 1972, serta beberapa ahli lainnya. Namun, berdasarkan pengelompokan bentuk-bentuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia justru tidak berasal dari Melayu Pasar, tetapi dari Melayu Tinggi yang berkembang di Johor Riau dan kemudian menjadi dasar pembakuan bahasa Indonesia oleh Chaya van Ophuijsen, Niltjiptar Serwotang, dan Balai Pustaka. Bahasa Indonesia memiliki standarisasi, otonomi, historitas, dan vitalitas yang membedakannya dari pidgin yang tidak memiliki unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, pendapat bahwa bahasa Indonesia berasal dari pidgin dianggap kurang tepat. Bukti lainnya adalah struktur kalimat bahasa Indonesia jauh lebih baku dan kompleks dibandingkan bahasa pidgin. Pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan ejaan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1901 oleh Chaya van Ophuijsen, seorang sarjana Belanda.
Sebelum itu, ejaan bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa Melayu sangat bervariasi. Pembakuan dalam lafal belum dilakukan, meskipun lafal sangat penting dalam bahasa. Seringkali, lafal dari daerah tertentu menjadi bahan ejekan dari penutur dari daerah lain, dan cara seseorang berbicara bisa menunjukkan dari mana asalnya. Pembakuan gramatika telah dilakukan dengan penerbitan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia pada tahun 1988 dan revisinya pada tahun 1993. Namun, banyak pakar dan guru yang merasa kurang puas dengan buku tersebut dan lebih menginginkan buku tata bahasa yang praktis. Pembakuan kosakata dan istilah terus berlangsung, dan perubahan kosakata akan selalu terjadi. Terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1988 dan edisi revisi 1993 adalah langkah penting dalam pembakuan kosakata. Pengajaran bahasa Indonesia. Sejak tahun 1960-an, terdapat perdebatan mengenai bahan dan metode pengajaran bahasa Indonesia, terutama di sekolah dasar. Satu pihak menginginkan keseragaman bahan ajar di seluruh Indonesia agar lulusan memiliki kemampuan yang sama dan penghematan biaya tercapai dengan mencetak satu jenis buku. Pihak lain menekankan pentingnya menyesuaikan materi ajar dengan latar belakang budaya dan bahasa daerah siswa, karena kesulitan belajar berbeda-beda antar daerah. Pendekatan ini dinilai lebih tepat secara sosiolinguistik, meski memerlukan buku berbeda untuk tiap daerah. Dalam pendidikan formal, pengajaran bahasa Indonesia memiliki dua peran. 1. Sebagai bahasa pengantar pendidikan. 2. Sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari. Sikap dan kemampuan berbahasa. Secara nasional, bahasa Indonesia berada di posisi pertama, diikuti oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Namun, secara emosional, banyak orang Indonesia menganggap bahasa daerah sebagai yang paling penting, diikuti bahasa Indonesia, dan kemudian bahasa asing. Sikap masyarakat terhadap ketiga bahasa ini bergantung pada perasaan, keakraban, dan penggunaan, sehingga bahasa daerah lebih diperhatikan. Kurangnya minat untuk mempelajari bahasa Indonesia berdampak negatif pada kemampuan berbahasa orang Indonesia dari berbagai lapisan. Masyarakat kelas bawah dan menengah mungkin kurang mampu karena pendidikan yang minim. Namun, kurangnya kemampuan pada golongan atas dan intelektual tidak biasa, karena mereka umumnya memiliki pendidikan yang cukup. Ini disebabkan oleh sikap meremehkan dan kurang menghargai bahasa Indonesia. Kita dapat menyimpulkan bahwa pada profil sosiolingualistik di Indonesia terdapat beberapa hal yang menitik beratkan permasalahan bahasa-bahasa. Dengan mengetahui peran sosiolingualistik di Indonesia khususnya pada baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Dan ketiga bahasa ini tentu mempunyai peran dan kedudukan tersendiri. Dengan mengetahui peran bahasa itu sendiri dan permasalahan yang timbul, maka kita diharapkan mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang ada seperti pendapat para ahli mengenai asal-muasal bahasa Indonesia, pembakuan bahasa, dan kemampuan berbahasa. Karena ini merupakan permasalahan yang perlu kita kaji, kita telahi, dan cari jalan keluarnya agar permasalahan tidak terjadi, permasalahan tiada akhir. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai profil sosiolinguistik Indonesia. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa dalam masyarakat Indonesia, serta tantangan yang perlu kita pahami dan sikapi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,